Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan sekarang kita lagi ada di kebun, dan alhamdulillah kebun ini tuh aman banget ya sahabat tani dari serangan hama, terutama jenis lalat buah dan juga ulat gerayak. Dan sekali petik di sini tuh kisaran buahnya berapa? Oh, 80 kiloan dong sahabat tani. Ya kalikan aja kan, misal harganya 30.000 ya sahabat tani, bakal dapat berapa coba? Dan beberapa pertanyaan yang saya rangkum pada kolom komentar, di mana mempertanyakan cara paling efektif dalam pengendalian hama. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BEM. Dan sebagai informasi, video-video yang dibuat di channel Penyuluh Pertanian Lapangan dibuat berdasarkan referensi ilmiah dan juga hasil terapan kami di sini. Sehingga informasi yang diberikan bukan cuma sekedar tulisan di atas kertas, oke? Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang digunakan buat mencegah, mengendalikan sampai membunuh organisme pengganggu tanaman. Dan jenis-jenis pestisida sendiri ada insektisida digunakan khusus buat hama jenis serangga, kemudian akarisida artinya khusus buat jenis kutu ya sahabat tani, kemudian fungisida artinya tujuannya buat penyakit yang disebabkan oleh jamur, serta bakterisida yang tujuannya buat penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Artinya jangan sampai salah pakai loh ya sahabat tani, oke? Dan ternyata bahan aktif dari insektisida, akarisida, fungisida serta bakterisida memiliki kode atau angka, di mana kode atau angka ini tuh menunjukkan cara kerja dari bahan aktifnya. Dan di dalam buku berjudul Pengelompokan Pestisida berdasarkan cara kerja atau mode of action dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, kode pestisida menunjukkan bagaimana cara kerja dari bahan aktif dari suatu pestisida. Dan tujuan dibuatnya kode ini tuh biar kita dapat dengan mudah buat melakukan rotasi penggunaannya supaya mencegah terjadinya resistensi atau kekebalan dari sasarannya. Pada video sebelumnya yang ini ya sahabat tani, saya sudah menjelaskan bahwa beberapa jenis insektisida buat mengendalikan lalat buah itu pertama, berbahan aktif spinosad berkode angka 5. Kedua, insektisida berbahan aktif metidation, diazinon, dimetoat, profenofos atau triazofos dengan kode yaitu 1B. Selanjutnya yang ketiga, berbahan aktif lambda-sihalotrin, alfa-metrin, delta-metrin atau beta-siflutrin dengan kode yaitu 3A. Dan yang keempat yaitu imidacloprid dengan kode yaitu 4A. Dan mari kita lihat ya sahabat tani bagaimana cara kerja dari insektisida berkode 5, 1B, 3A dan juga 4A. Pertama berkode 5 dan cara kerjanya adalah menyerang sistem saraf neurotransmitter. Kemudian kode 1B atau jenis organofosfat ya sahabat tani bekerja dengan cara menghambat asetilkolin pada sistem saraf. Lalu kode 3A dan cara kerjanya yaitu mengganggu aliran Na+ dalam sistem sel saraf. Dan kode angka 4A yaitu menyerang sistem saraf spesifik pada NACHR. Nah, dari keterangan ini ya sahabat tani, kita ketahui bahwa dengan merotasi pestisida dengan kode yang berbeda, artinya kita dapat menghindari resistensi atau kekebalan suatu pestisida pada hama sasarannya. Kemudian saya contohin lagi ya sahabat tani pada pengendalian larva ulat, di mana beberapa alternatif bahan aktif yang bisa dikombinasikan dengan penembus pestisida yaitu pertama adalah kartap hidroklorida dengan kode yaitu 14. Kedua yaitu metomil dan BPMC dengan kode 1A. Ketiga yaitu klorantraniliprol dan juga flubendiamid dengan kode yaitu 28. Keempat yaitu emamectin benzoat dengan kode 6. Dan yang kelima bahan aktif novaluron dengan kode 15. Maka ini dia ya sahabat tani penjelasan kodenya. Pertama yaitu kode 14 dan cara kerjanya yaitu memblok saluran pada NACHR. Dan fokusnya itu agar terjadi yang namanya kelumpuhan.
Kemudian kode 1A yaitu menghambat asetilkolin. Kemudian kode 28 yaitu mengaktifkan aseptor ryanodin sehingga menyebabkan kontraksi dan juga kelumpuhan. Kemudian kode 6 yaitu menghambat fungsi GABA pada saluran utama klorida. Dan kode 15 yaitu menghambat biosintesis kitin. Nah, jadi beda-beda loh ya sahabat tani cara kerjanya ya kan. Jadi pedoman dalam kita melakukan rotasi pestisida ini bukan dari bahan aktifnya apalagi mereknya ya sahabat tani, tapi berdasarkan kode yang menunjukkan cara kerja dari suatu pestisida tersebut. Dan alhamdulillah tanaman cabai kami di sini loh ya sahabat tani aman dari serangan hama. Dan buat Anda yang mau download tabel lengkapnya, maka saya taruhkan tabelnya pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Selanjutnya ada pertanyaan dari akun HD1607. Purbalingga hadir Pak. Next bahas pengendalian ulat gerayak sama ulat bor pada buah Pak. Saya sudah rolling insektisida bahan aktif abamectin sama emamectin benzoat, masih tetap ada ulatnya. Nah, menarik ya sahabat tani, emamectin benzoat dan juga abamectin gitu kan. Dan mari kita cari bersama, ayo. Nah, abamectin punya kode berapa? 6 ya sahabat tani. Dan emamectin benzoat berapa? 6 juga ya sahabat tani. Dan ini menurut tulisannya beliau itu abamectin dan juga emamectin benzoat di rolling ya sahabat tani. Yaitu bukan rolling ya sahabat tani, sama aja kita menembak pestisida dengan cara kerja yang sama, bisa jadi bakalan resisten gitu ya sahabat tani. Maka kalau kita mau ngerolling buat aplikasi sasarannya adalah ulat gerayak, maka ada beberapa alternatif rollingannya. Itu pertama, bisa dengan bahan aktif metomil, BPMC, lalu klorviripos dan juga asefat dengan kode 1A dan juga 1B. Dan 1A 1B ini cara kerjanya sama ya sahabat tani, bedanya 1A itu golongan karbamat dan 1B itu organofosfat ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, bahan aktifnya tuh indosakarb ya sahabat tani dengan kode 22A. Kemudian emamectin benzoat dengan kode yaitu 6. Lalu bahan aktif alpha sipermetrin, lambda sihalotrin, beta siflutrin dan juga delta metrin dengan kode yaitu 3A, klorfenapir serta bahan aktif novaluron dengan kode yaitu 15. Jadi artinya buat Bapak yang punya akun HD1607 ya sahabat tani, maka silahkan lakukan rotasi berdasarkan tabel yang ada ini ya sahabat tani, oke? Selanjutnya ada lagi pertanyaan ya sahabat tani. Masalahnya kita susah payah mengendalikan lalat buah sampai telur-telurnya. Tetangga sebelah tempat kita tanam ada yang terkena patek, lalat buah juga, tapi seperti tidak diperhatikan. Kalau orang Jawa bilangnya diablek gitu kan. Oke, saya paham banget ya sahabat tani kondisi seperti ini gitu kan. Kita udah ngerawat, tetangga sebelah malah nggak ngerawat gitu kan, ya nggak? Pertama ya sahabat tani, coba deh ajak ngobrol dulu ya sahabat tani. Karena pada dasarnya semua permasalahan bisa bakalan selesai kalau kita duduk bersama, apalagi sambil ngeteh gitu ya sahabat tani, ya nggak? The power of teh hangat, ya nggak? Kemudian yang kedua ya sahabat tani, dan ini biasa yang saya lakuin gitu ya sahabat tani, terutama buat pengendalian hama dan juga penyakit gitu kan. Jadi ketika saya bikin pestisida organik, baik itu dari bahan organik atau dari ala jadam gitu ya sahabat tani, maka kami pasti ajak tetangga sebelah di sini buat coba bikin bersama gitu ya sahabat tani, sambil diajarin juga gitu kan. Dan sebagian kita kasihkan juga buat uji cobakan gitu kan. Dan kalau ternyata ampuh, artinya dia sudah punya pengalaman buat bikinnya. Tapi kalau memang ternyata udah nggak peduli lagi sama tanamannya ya sahabat tani, maka yang penting lahan kita yang kita proteksi dulu atau kita rawat dulu gitu ya sahabat tani. Dan kita bisa tanam di area lahan kita ini dengan tanaman yang dapat menghalau kehadiran dari hama. Kemudian juga rutin berikan insektisida baik dari bahan nabati atau bahan sintetis ya sahabat tani buat mengusir hama gitu kan. Dan biarkan aja ya sahabat tani, tanamannya yang memang gak dirawat itu gak diperhatikan gitu ya sahabat tani, nanti bakalan jadi sarang perkembangan hama gitu kan. Mudah-mudahan nanti setelah lihat hasil punya kita tuh bagus gitu ya sahabat tani, maka dia bakalan sadar akan pentingnya dari perawatan tanaman gitu ya sahabat tani, oke? Lalu ada lagi pertanyaan yang kebetulan nggak sempat saya screenshot ya sahabat tani, tapi masih ingat saya pertanyaannya apa gitu kan.
Dan tulisannya itu baru pertama kali tahu soal penembus dan apa sih kira-kira tepatnya penembus itu gitu kan. Nah jadi ya sahabat tani, yang namanya perekat itu ada yang memang cuma berfungsi sebagai perekat pestisida aja, dan ada juga yang dapat berfungsi sebagai perekat, perata, dan juga penembus. Dan penembus ini ya sahabat tani berfungsi buat membantu menembuskan sasaran aplikasi biar nggak cuma menempel pada permukaan aja. Misal daun ya sahabat tani, ketika kita semprotkan maka yang terkena pasti bakalan bagian permukaannya aja gitu ya sahabat tani ya kan. Dan dengan adanya penembus maka yang kita semprotkan itu bakal terbantu buat masuk ke dalam jaringan tanamannya langsung. Dan bahkan menurut referensinya juga ya sahabat tani, cara kerja dari penembus yaitu memperkecil ukuran tetesan pestisida atau mengubah sifat kimia dari pestisida biar lebih mudah larut dalam lipida yang merupakan komponen utama dari banyak membran sel tanaman, sehingga bakalan efektif buat mengendalikan hama atau penyakit yang memang udah ada pada tanaman kita gitu ya sahabat tani. Dan ini yang paling penting dari semuanya ya sahabat tani, dan semua teman-teman di sini tuh saya wajibkan untuk melakukan ini, yaitu apa? Jedakan waktu 1 menit sebelum kita pulang membeli pestisida di toko gitu ya sahabat tani. Buat apa? Buat ngecek jangan-jangan pestisidanya ternyata udah kadaluarsa. Karena serius loh ya sahabat tani, dan ini saya loh yang ngalamin, yaitu beli regen gitu ya sahabat tani. Tahu regen? Nah itu adalah insektisida buat mengendalikan penggerek batang gitu ya sahabat tani. Dan setelah dicek gitu ya sahabat tani, ternyata udah expired setahun gitu ya sahabat tani. Yang nggak mau saya langsung saya bilang aja tuker gitu pak. Akhirnya memang ditukar gitu ya sahabat tani. Ternyata masih ada loh yang expirednya setahun lagi ya sahabat tani, serius. Artinya buat teman-teman semuanya, luangin waktu berapa menit? 1 menit loh ya sahabat tani buat ngecek gitu kan, kapan sih tanggal kadaluarsanya gitu kan. Kalau bisa tukar ya tukar gitu kan, kalau memang nggak ada ya mending beli di toko lain gitu kan, daripada kita membeli barang yang memang sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya. Oke? Nah mudah-mudahan sharing ini bisa menambah pengetahuan dan juga pengalaman kita semua dalam bertani. Terima kasih udah nonton. Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan buat Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.